Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita akan membahas materi pagi ini untuk ekonomi adalah materi tentang kelangkaan ya. Kenapa sih kelangkaan itu terjadi? Kelangkaan terjadi itu karena kebutuhan manusia itu semakin tidak terbatas, semakin banyak, sedangkan alat pemuasnya berupa barang itu semakin terbatas ya, seperti itu. Contoh, salah satu contoh misalnya, jumlah penduduk di bumi ini semakin banyak ya. Nah, kebutuhan akan tanah, tempat tinggal itu semakin sedikit karena tanahnya kan nggak nambah banyak, seperti itu. Sehingga tanah menjadi langka. Saat tanah menjadi langka, maka tanah menjadi mahal. Seperti itu. Itu contoh dari suatu kelangkaan ya. Kenapa sih harga-harga barang saat ini menjadi mahal? Itu salah satu sebab karena kelangkaan ya. Karena jumlah petani yang semakin sedikit, jumlah padi yang semakin sedikit, maka ini membuat harga padi menjadi semakin mahal, harga beras menjadi semakin mahal. Sedangkan manusia yang mengkonsumsi beras jumlahnya semakin banyak. Itu membuat terjadi kelangkaan ya. Nah, ini yang di sini di gambar ini dicontohkan adalah tempat bermain ya. Di kota besar, tempat bermain untuk anak-anak itu semakin sedikit. Berbeda dengan di perkampungan. Kenapa? Karena di kota, tempat-tempat kosong sudah dipenuhi dengan fasilitas umum dan untuk perumahan-perumahan penduduk ya. Sehingga mereka kesulitan untuk menjadi tempat bermain. Ini hal yang langka kalau di kota besar itu tempat bermain bola, itu hal yang langka ya. Sehingga di sini contoh di gambar ini mereka bermain di jalan. Nah, apa sih penyebab kelangkaan? Ini ada beberapa hal yang dibahas sebagai penyebab kelangkaan, yaitu keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam, ya. Contoh tadi Ibu contohkan padi atau kayu sebagai bahan bangunan semakin terbatas ya, seperti itu. Emas. Kenapa emas mahal? Ya karena di alam semakin sedikit jumlah emas. Harga minyak bumi BBM kenapa semakin hari semakin mahal? Karena minyak mentah di dalam bumi itu sudah semakin sedikit ya, sehingga harga minyak menjadi mahal. Kemudian penyebab kelangkaan yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia ya. Apa ulah manusia? Misalnya contohnya seperti penebangan hutan sehingga membuat hutan menjadi langka, kayu menjadi jarang, itu ulah manusia. Terus dari penebangan hutan saja itu bisa mengakibatkan hal yang lain seperti tanah longsor dan lain-lain, sehingga alam lain juga menjadi rusak. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Beberapa produksi barang itu tidak mampu terpenuhi kebutuhan pasar karena memang manusia memiliki keterbatasan untuk mengolahnya, seperti itu. Kemudian peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Tadi Ibu udah membahas, jadi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin banyak, sedangkan benda yang untuk memuaskan kebutuhan manusia itu semakin sedikit, seperti itu, atau semakin jarang. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, maka orang harus membuat pilihan yang tepat. Nah, di sini dicontohkan, contoh ini ada seseorang ingin membeli sepatu. Nah, dia harus, karena mungkin jumlah uangnya terbatas, maka dia harus menentukan pilihan di antara sepatu-sepatu ini yang paling menguntungkan, yang paling menarik, yang paling menjadi pilihan bagi dia itu yang mana, ya, seperti itu. Nah, setiap manusia juga memiliki prioritas kebutuhan.
sebagai siswa, kalian mungkin punya banyak sekali keinginan. Ingin beli komputer, ingin main game, ingin nonton film, ingin makan enak, ingin jalan-jalan seperti ini, ingin hiburan seperti itu. Nah, itu semuanya adalah keinginan kalian. Tapi jumlah uang atau jumlah yang dana yang kita punya itu terbatas, sehingga kita harus menentukan pilihan, namanya menentukan alternatif pilihan yang paling istilahnya harus dipenuhi terlebih dahulu apa, ya seperti itu. Contoh lain, di dalam 1 minggu kalian dijatah sama orang tua kalian. Jatah 1 minggu misalnya 100.000 1 minggu. Di situ kalian harus menentukan urutan yang paling urgent dipenuhi dulu mana, ya, sehingga uang 100.000 itu bisa cukup, ya. Seperti itu. Nah, untuk menentukan pilihan, kita bisa memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, contoh, ada 2 keinginan kalian, ingin beli buku ekonomi ataukah ingin novel, seperti itu. Kalau ingin beli buku ekonomi, ini memang kebutuhan sekolah ya, harganya 50.000. Ingin beli novel, harganya 40.000, seperti itu. Nah, sekarang ini yang paling urgent kalian butuhkan yang mana? Tentunya buku ekonomi, harga 50.000. Nah, sehingga buku novel ini harus dikorbankan untuk tidak dibeli. Jadi berapa biaya pengorbanannya? Yaitu tadi 40.000 yang dikorbankan, karena harga novelnya adalah 40.000. Nih, jadi kita untuk menentukan pilihan, kita bisa memanfaatkan namanya biaya peluang. Kembali lagi, didefinisikan adalah biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang ini dapat menjadi dasar pilihan, ya. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus mengatakan bahwa opportunity cost atau biaya peluang dari suatu keputusan terjadi karena melakukan pilihan terhadap barang langka dengan mengorbankan barang yang lain. Menurut Lipsey mengartikan bahwa biaya opportunity atau opportunity cost atau biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan memanfaatkan yang dilepaskannya, yang tidak digunakan untuk tujuan lain. Contoh ini, Paula adalah lulusan sarjana ekonomi. Di samping sarjana ekonomi, Paula juga ahli pemrograman komputer. Sebagai ahli pemrograman komputer, Paula telah digaji sebesar 2 juta per bulan. Namun, naluri kewanitaan Paula memutuskan untuk menjadi dosen di suatu perguruan tinggi. Dengan keputusan tersebut, Paula telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebagai seorang ahli pemrograman komputer. Ya. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari bekerja sebagai ahli pemrograman komputer merupakan biaya peluang atau opportunity cost, seperti itu ya. Jadi berapa biaya peluangnya? Sebesar 2 juta ya. Skala prioritas. Setiap orang memiliki skala prioritas atau urutan kebutuhan. Tentunya yang paling harus dipenuhi adalah prioritas pertama yang merupakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang ya. Selanjutnya, apabila masih ada dana, maka akan dipenuhi prioritas kedua, yaitu kebutuhan sekunder dan masa depan. Dan apabila masih ada sisa dana, maka akan terpenuhi kebutuhan ketiga, yaitu prioritas ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Contoh, misalnya kita punya sejumlah uang. Tentunya yang pertama akan kita penuhi adalah prioritas pertama, yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah. Dan kebutuhan sekarang. Saat ini butuh apa? Bagi pelajar ekonomi, bagi pelajar SMA jurusan IPS, maka butuh buku ekonomi, seperti itu. Setelah semua terpenuhi untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan sekarang, maka akan dipenuhi prioritas kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder contohnya perabot rumah tangga. Maka sudah punya rumah ya, kita akan isi rumah tersebut dengan berbagai perabot rumah tangga seperti almari,
Baik, Ibu lanjutkan. Setelah orang sudah memenuhi prioritas pertama, maka orang akan apabila masih ada tersisa dana, maka akan dipenuhi untuk prioritas kedua, yaitu kebutuhan sekunder dan masa depan. Sekunder ya contohnya membeli perabot rumah tangga dan sebagainya. Kalau kebutuhan masa depan contohnya tabungan, asuransi, dan sebagainya ya. Apabila tabungan sudah ada, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka orang baru memikirkan prioritas ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah ya. Barang mewah bagi si A belum tentu mewah bagi si B, seperti itu. Contoh pesawat pribadi, villa, dan sebagainya itu kebutuhan tersier ya. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, catatan pembukuan. Kemudian memonitor evaluasi secara berkala tentang kebutuhan keuangan, seperti itu pengelolaan keuangannya. Dan yang paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah membiasakan diri untuk menabung. Nah, ada skala prioritas kebutuhan, yaitu pengelolaan keuangan. Contohnya adalah kebutuhan buku paket. Nih, dipenuhi tanggal sekian, harganya sekian, ini menjadi prioritas pertama, seperti itu. Ini contoh daftar skala prioritas kebutuhan. Kalian bisa membiasakan ini untuk mengatur pengelolaan keuangan kalian, ya, seperti itu. Nah, demikian untuk materi hari ini, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan ini. Contoh, buat daftar transaksi pembelian, pemenuhan kebutuhan Anda sehari-hari selama seminggu, membuat skala prioritas pengelolaan keuangan, dan buat kesimpulan apakah Anda mampu membuat skala prioritas dan sudah mengelola keuangan dengan baik, ya, seperti itu. Tugasnya diketik, kemudian dikirim by WA aja, ya. Udah, itu saja dari Ibu. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Dari sini sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.